Ya, ya, oke guys, selamat datang lagi di channel saya Prasetya Saputra. Ini sebenarnya video sambungan sih, ya kan. Jadi hari ini saya sudah di kantornya istri. Saya mau kasih tips teman-teman buat teman-teman pengguna baru. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi ini sama nunggu istri mending daripada nganggur nggak ngapa-ngapain. Jadi mending saya mau bagi tips teman-teman. Jadi sebentar, apa namanya? Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi saya mau bagikan tips bagaimana supaya jam kerja kita naik walaupun kita di rumah, nggak kemana-mana, ya kan? Tapi jam kerja kita tetap tinggi. Saya ini tahu kenapa jam kerja saya tinggi. Itu karena saya ikut SGC guys. SGC itu grup resmi, komunitas resmi di bawah naungan Grabnya langsung, ya kan. SGC itu namanya apa ya, saya sampai lupa. Sahabat Grab Club kalau nggak salah, saya lupa teman-teman. Ya, namanya Sahabat Grab Club. Nah, di SGC ini teman-teman, kita itu selalu dikirim kayak rapot. Nah, rapotnya itu berisi tentang berapa hari kita kerja dalam satu minggu, berapa jam kita on beat dalam satu minggu, terus berapa penghasilan kita rata-rata per hari, sama apa namanya, kira-kira ada komplainan apa sih dari pelanggan, itu ada rapotnya. Nah, rapotnya di sini saya nggak ngesimpen sih kayak gitu. Nah, di video yang sebelumnya kan saya sempat bilang kalau kita harus nyari jam kerja sama hari kerja kan, dimana jam kerja kita harus konsisten sama hari kerja kita yang konsisten. Terus bagaimana jadinya kalau misalnya kita ini udah libur lama sekali gitu kan, kita udah libur lama sekali, jadi kan takutnya kan akun balik gagu. Nah, kalau saya sih biasanya gini teman-teman, saya tuh setiap malam ya, saya tuh selalu yang namanya setting tujuan. Jadi setting tujuan ini tuh kan biasanya kan misal saya nih dari Mulyosari, sekarang waktunya jemput istri di Rungkut gitu kan, supaya dapat arah Rungkut. Kalau dapat ya kan, saya setting tujuan ke arah Rungkut gitu. Jadi kan langsung ke tujuan, ya nggak langsung ke tujuan Rungkut sih, yang lebih mendekati Rungkut yang mana kayak gitu. Nah, saya tuh setiap malam, saya sampai ngelakuin sampai sekarang sih, itu padahal trik lama. Saya itu setting tujuan rumah. Jadi saya setting tujuan ke rumah saya ada di dalam rumah itu kayak gitu. Bentar, saya tutup dulu. Jadi kenapa saya setting tujuan rumah? Ya kan? Ya biar aplikasi itu tetap nyala, seolah-olah kita tuh kerja tapi kita setting tujuan di rumah. Jadi yang harus teman-teman lakuin pertama kali tuh, teman-teman buka Maps dulu. Ini ya. Ya. Ini kan kita lagi ada di Berbek Industri 2 kan nih teman-teman. Anggap aja rumah kita yang di titik biru ini, ya kan. Nah, terus teman-teman itu setting tujuannya berdasarkan ada titik-titik ini nih, ada PT International Packaging, terus ada PT Simba Jaya Utama, ada PT Graha Kerindo Utama, ada Berbek 3D nomor 20, ataupun teman-teman bisa jalan Berbek Industri 2. Bisa di situ, bisa di antara itu. Nah, jadi kita balik ke aplikasi Grabnya. Nah, ini kan mati nih teman-teman. Langsung pencet My Destination ini. Nah, ini nih tujuan-tujuan saya semua nih kayak gitu. Terus kita di Berbek Industri 2 ya, kita bisa kok langsung nulis kayak gini, Berbek Industri 2. Salah, perfect malah. Berbek Industri 2. Kita bisa langsung nulis kayak gini. Nah, kita bisa langsung nulis kayak gini. Atau rumahnya teman-teman nomor berapa nih? Ini kan kantornya istri nomor 14. Nah, anggap aja rumah kita di nomor 15 ya, kita bisa pilih 14 gini. Langsung turun on aja. Lah, dia langsung kondisinya kayak gini teman-teman. Posisinya finding job towards nomor 14 Jalan Berbek Industri 2. Kayak gitu. Kita kan ada di Berbek Industri 2, sedangkan setting tujuannya di Berbek Industri 2 kayak gitu. Sekarang kan setting tujuan ini kan gunanya agar kita kan pergi ke tujuan yang kita inginkan. Misalnya kayak saya tadi bilang, saya ada di Mulyosari, terus saya pengen jemput istri saya di Rungkut kan.
Jadi saya setting tujuan ke Rungkut supaya mana tahu ada orderan yang mengarah ke Rungkut atau yang mendekati kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita setting tujuan rumah nih teman-teman, orderan ini kan kita bisa terima orderan kan jaraknya antara 1 sampai 5 kilo, anggap aja gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita lagi ada di rumah, ya kan, di sekitaran teman-teman ya, di sekitaran dari rumah teman-teman yang berjarak 5 kilo, siapa yang mau ke rumah teman-teman atau yang mengarah ke rumah teman-teman kan probabilitasnya kan kecil, cenderung nggak ada. Nah ini teman-teman dibiarin aja udah semalaman, dibiarin aja nih semalaman, udah terus di close, di close terus teman-teman HP yang seperti biasa aja kayak gitu. Udah itu jam kerjanya ngitung loh, serius asli ngitung. Makanya jam kerja saya tinggi teman-teman di Grab ya. Saya mesti kayak gini kalau saya misal habis liburan 3 hari apa 4 hari gitu kan, anggap aja ada acara keluarga atau apa, malamnya sebelum saya kerja saya udah setting tujuan kayak gini, kayak gitu. Nah terus kalau misalnya teman-teman ini setting tujuannya sampai kapan, saya biasanya sampai saya bangun tidur kayak gitu. Jadi ini saya sekalian bagi tips gitu ya. Jadi kalau saya biasanya sebelum on beat itu saya tuh ngapain sih? Ini kan misalnya saya bangun tidur kan, ya udah ini saya close, saya quit. Terus saya pergi ke settings. Wih, ada satu pesanan baru, alhamdulillah. Saya pergi ke settings, terus saya pergi ke device maintenance. Saya biasanya kayak gini. Jadi sebelum on beat HP itu saya bersih-bersihkan dulu guys. Tunggu ya, sorry kalau agak lama. Saya bersih-bersihkan dulu, saya bersih-bersihkan. Sorry kalau misalnya vlog ini agak belepotan ya. Seperti biasa, saya ini kalau mau bikin video kayak gini tuh otodidak banget, tidak terskenario. Jadi ya wis, kalau belepotan ya I'm so sorry my friends. Oke. Tunggu ya guys, ini memang agak lama. Jadi saya bersih-bersihkan HP dulu guys, ya kan, performance HP-nya tuh biar sat-set wat-wat gitu loh, biar bagus kayak gitu. Aduh lama kali nih, lama. Ini biasanya udah nih, cuma nge-lag doang nih mah. Jadi bersihin gini dulu guys, saya selalu setiap pagi. Nah ini udah nih kan, sabar ya, maaf kalau lama. Jadi kelihatan banget kan kalau HP-nya HP butut kan, deh, memalukan. Aduh, nge-lag, sumpah. Nah, ada tulisan optimize now. Nah ini di optimize, ya kan? Ini di optimize. Ayo dong. Nah ini di optimize. Ayolah, lama kali. Nah terus pencet done, ya kan. Habis gitu ngapain lagi? Terus baterainya ini saya juga istilahnya kata saya bersih-bersihkan dulu, saya optimasi lagi, ya kan. Pastilah ada sesuatu yang nyangkut-nyangkut gitu kan, pastilah, ya kan. Ini dibersih-bersihkan lagi. Oke udah. Terus nah ini kan ada storage-nya saya buka. Ini kan ada tulisannya udah di clean. Kalau belum di clean ada tulisannya clean now. Itu dipencet clean now. Terus ada memori. Ini juga saya buka, ya kan. Terus pencet clean now. Kayak gitu. Oke, terus kalau udah nih, saya biasanya langsung nge-restart HP. Kenapa HP saya restart dulu? Ini nggak saya restart ya teman-teman ya, ini contoh. Ini gini, terus saya restart. Kenapa di restart dulu ya? Karena saya mikirnya gini, kalau HP ada apa-apa, pasti kita kan nge-restart HP. Jadi sebelum HP itu ada apa-apa, saya tuh rutin setiap pagi itu nge-restart HP setelah bersih-bersihkan HP itu.
gitu. Nah, ketika HP udah ke restart ya, udah nyala, biasanya saya ngapain sih? Ini saya nyalain, ya kan? Terus saya pastikan dulu GPS saya benar di sini. Ya kan, teman-teman kan pasti hafal daerah rumah teman-teman kan. Ini saya pastikan dulu, oh benar. Terus saya buka Google Maps untuk memastikan di Google Maps-nya benar apa enggak. Takutnya nyantol atau enggak sama. Ya kan? Astagfirullah, lama kali. Maaf ya teman-teman, HP-nya butut, asli butut. Nah terus, nah ini memastikan lagi. Biasanya sampai saya zoom gitu, walaupun memang udah pasti di rumah ya saya zoom lagi aja. Oke, udah bener, ya udah, terus on. Anggap aja nih on beat ya, anggap aja loh. Soalnya kalau ini sore jam 5 saya, sekarang jam 5 kurang 10 nih. Ini kalau saya on beat di sini guys, pasti nyantol. Udahlah, pasti nyantol. Anggap aja nih on beat ya, anggap aja nih on beat. Terus saya ngapain sih biasanya kalau on beat itu, habis on beat, saya biasanya pergi ke sini, ke kredit wallet. Kredit wallet kan kalau kita baru pertama isi kan 100.000 ya teman-teman ya. Sebenarnya kredit wallet itu bisa sih di bawah 100.000 kayak saya ini 15.000 ini bisa. Asalkan cash walletnya ini ada uang. Paham nggak? Cash walletnya ini ada uang. Berapapun itu ada uang. Kayak gitu teman-teman. Kalau saya di cash wallet itu biasanya ada uang sekitar 10.000 sampai 30.000 lah, tergantung saya mau berapa. Nah, kira-kira kalau misalnya ada yang tanya 10.000 sampai 30.000 emang bisa dapat orderan? Bisa. Kalian pasti pertama dapat orderan yang ada OVO-nya. Kalian nggak bisa dapat yang ada cash-nya, soalnya cash walletnya ini nggak banyak. Itulah kenapa kalau pengen dapat kerjaannya ya gini, sorry belepotan. Gini, untuk teman-teman yang akun baru, kalau bisa kredit walletnya terisi 30.000 sampai 50.000 aja supaya bisa terima OVO sama terima yang bayar cash. Nah kalau saya kondisi kayak gini, cash walletnya isinya 170, itu bisa udah dapat yang bayarnya cash yang dalam jumlah orderannya panjang kayak gitu, ngerti nggak ya? Gitu. Jadi kredit wallet ini walaupun di bawah 30.000 atau cuma 15 rupiah kayak saya ini bisa, asalkan intinya cash walletnya ada uang berapapun itu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya cash walletnya kosong, terus kredit walletnya cuma 15, masih bisa dapat orderan juga, tapi orderannya berupa pembayaran OVO, bukan cash. Kayak gitu. Gitu. Nah, ini kan udah on beat. Terus saya biasanya gini, teman-teman, saya top up gini. Saya top up 1 rupiah 5 kali. Lihat nih ya, nanti ada tulisannya gini. Kenapa saya top up 1 rupiah 5 kali? Soalnya ada tulisan gini, ini saya top up. Terus ada tulisan, nah ini contacting server, ya kan? Terus 1 contacting server, 2 jadi istilah kata itu kayak manggil server gitu loh guys. Ini sugesti saya aja ya, contacting server terus gitu sampai 5 kali istilah kata kayak absen ke server gitu loh. Bos, kita udah bangun nih, udah siap kerja nih, kayak gitu. 4 terus 5. Nah kan udah 5 kali kita contacting server. Jadi itu selama 5 kali harapannya itu sudah membaca server kalau saya ini sudah on. Harapannya itu server sudah membaca saya kalau saya ini on. Kayak gitu. Setelah itu apa yang saya lakukan? Balik lagi ya, ini anggap aja on beat. Saya nggak berani on nih teman-teman. Ini di rungkut nih, rungkut industri nih kalau jam segini rame. Terus saya ngapain sih? Saya pergi ke settings. Terus diagnostik, kalau bahasa Indonesianya itu diagnosa. Analisa. Ya kita saya pencet diagnostiknya 5 kali. Nanti teman-teman lihat sendiri apa yang terjadi. Nih, ada tulisan running checking. Jadi istilah kata itu kayak ngecek gitu loh. Ada yang nggak beres nggak? Gitu doang. Nah, ini cuma sugesti sih, tapi sudah rutin saya lakukan. Setiap kali mau on beat pasti gitu. Top up 5 kali. Kadang itu top up baru 2 kali udah nyantol orderan. Serius, top up baru 3 kali udah nyantol orderan. Kayak gitu. Diagnostiknya juga biasanya sampai 5 kali sih saya. Gitu. Kadang juga gitu, belum diagnostik udah dapat orderan. Kalau enggak, tenang aja teman-teman. Kalau lagi diagnostik gini, tiba-tiba ada orderan, masuk kok. Diagnostiknya langsung ketutup sama orderan gitu. Serius. Kayak gitu teman-teman. Ya udah. Terus biasanya saya sama ngecek ini.
Nah ini guys, saya di Elite terus ini bintang saya 5, rating saya 5. Terus ini penilaian customer sih, drivernya ramah, saya suka, terima kasih mas, bla 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 gitu ya, alhamdulillah. Terus kayak gitu teman-teman, gitu. Jadi itu ya kebiasaan yang saya lakukan sebelum saya on beat, sama tips apa untuk meningkatkan jam kerja seharian, semalaman tanpa kemana-mana, pas teman-teman di rumah aja gitu. Oke guys, maaf banget loh kalau video ini belepotan, asli saya kepikiran, tiba-tiba kepikiran nanti bikin video ini gitu, jadi parkir langsung bikin kayak gitu teman-teman. Jadi kembali lagi ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya aja sih kayak gitu yang saya pengen share. Kurang lebihnya saya minta maaf dan semuanya saya kembalikan ke teman-teman gitu kok. Nanti teman-teman punya cara mainnya sendiri kok. Saya lakukan kayak gini juga berdasarkan cerita teman-teman sih, maksudnya kadang kan kok kita anyep gitu kan, kok kita anyep gitu, pasti kan ada yang kasih saran, udah gini, udah gitu, belum, GPS-nya udah diperiksa belum, nyantol apa enggak, ketinggalan apa enggak, kayak gitu teman-teman. Semoga vlog ini bermanfaat ya kan, semoga ya bisa membawa manfaat deh buat teman-teman yang baru bergabung di taksi online gitu kan. Kalau yang senior mah paling video saya diludahin, lah sok tahu gitu kan. Ya udahlah, biarin, intinya saya pengen sharing. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, komen di bawah apa yang harus saya lakukan agar konten saya menjadi lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.